Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini, kembali sebelum kita memulai aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Matius 7, ayat yang ke-7 dan ke-8. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melihat di dalam ayat yang baru saja kita baca, ada prinsip-prinsip tentang doa permohonan yang harus kita lakukan sebelum kita, atau pada saat kita menaikkan doa permohonan. Yang pertama, yaitu kita datang dengan kerendahan hati. Kata mintalah di sini merupakan sebuah sikap di mana pada saat kita datang kepada Tuhan, kita memiliki kerendahan hati. Kenapa kita harus meminta? Kata mintalah di sini seringkali digunakan untuk orang yang statusnya atau tingkatannya lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi. Misalnya dari seorang budak kepada seorang tuan, atau dari bawahan kepada atasan. Dia tidak bisa memerintah, tapi dia meminta. Ketika kita berdoa kepada Tuhan dan kita memohon kepada Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah dengan kerendahan hati kita meminta seperti seorang bawahan kepada atasannya. Kenapa kita harus meminta dengan kerendahan hati? Karena kita menyadari bahwa apa yang kita minta belum tentu adalah permintaan terbaik. Sedangkan Tuhan sudah tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena itu kita berdoa, kita datang dengan kerendahan hati. Kita memohon sesuatu kepada Tuhan, tapi kita memiliki hati yang terbuka. Jika saja Tuhan mungkin mengabulkan doa kita, atau juga mungkin juga Dia menjawab doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi pasti Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Ingatlah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Ia pasti akan memberikan yang terbaik pada kita di waktu yang terbaik juga. Hal kedua yang bisa kita pelajari daripada ayat-ayat yang sudah kita baca, dikatakan di sana, carilah, mintalah, dan ketoklah. Kata-kata ini merupakan sebuah kalimat perintah yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Ya, mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Ini berarti di dalam doa permohonan, maka kita harus melakukan sesuatu. Kita berdoa dengan tekun, dan kita juga berusaha dengan tekun. Jadi, hal kedua yang bisa kita lakukan adalah kita memiliki ketekunan. Kita berdoa dengan tekun dan juga kita berusaha dengan tekun. Kenapa kita harus berusaha dengan tekun? Karena seringkali kita percaya Tuhan juga menjawab doa kita melalui usaha-usaha kita. Orang Kristen bukan hanya orang yang berdoa lalu dia bermalas-malasan sambil menanti jawaban doa. Orang Kristen adalah orang yang berdoa dan dia juga bekerja. Dia menyerahkan pekerjaannya ke dalam tangan Tuhan. Karena dia percaya Tuhan juga bisa memberkati dia melalui pekerjaan dia. Jadi doa permohonan bukanlah alasan untuk kita malas-malasan karena kita sudah menyerahkan pekerjaan kita, usaha kita ke dalam tangan Tuhan. Tapi doa permohonan merupakan waktu untuk kita bertekun untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tuhan seringkali menjawab doa-doa kita dengan memberkati usaha kita. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari ayat ini adalah kita menanti dengan penuh pengharapan. Dikatakan di sana bahwa ketika kita mengetok pintu, ketika kita mencari, dan ketika kita meminta, maka Tuhan akan memberikan. Dikatakan di sana, maka akan diberikan, maka kamu akan mendapat, dan maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Di sini Kristus menggunakan gaya bahasa sebab akibat. Jika kita melakukan sesuatu, maka Tuhan pasti akan menjawab doa kita sesuai dengan kedaulatan dan kemahatauan Dia. Sebagai orang percaya, kita berdoa bukan hanya karena kita tahu Allah akan mendengarkan doa kita, tapi kita juga percaya bahwa Ia pasti akan menjawab doa kita seturut dengan kehendak. Karena itu kita berdoa dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Ketika kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita berdoa dengan penuh ketekunan, kita bekerja dengan segala apa yang bisa kita kerjakan, dan kita menanti jawaban doa itu dengan penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini Engkau boleh mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya firman yang telah kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, sehingga apapun yang kami kerjakan hari ini hanya mempermuliakan nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas.